Halo kawan-kawan dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang matrix dalam kehidupan ini. Perbincangan ini sebenarnya pernah saya perbincangkan sering ya, ketika saya berada di dalam penjara pada tahun 2018, 2019. Perbincangan ini sering saya bicarakan bersama salah satu sahabat saya. Ketika saya berada di penjara, saya pernah memiliki satu teman baik, sahabat karib, seorang dari Amerika ya, bernama Tommy Safer. Ya, Tommy Safer ini adalah mantan penjahat dalam kasus pembunuhan. Dia orang Amerika, pada tahun 2014 pergi ke Bali bersama istrinya, pacarnya pada saat itu, bersama pacarnya dan kemudian ibu dari pacarnya itu. Dan ketika berada di Hotel Sun Regis Bali, ibu dari pacarnya dibunuh oleh pasangan ini, Tommy Safer dan Heather ya. Nama yang perempuan Heather, nama dia Tommy Safer. Teman-teman bisa, kalau mau tahu ceritanya lebih lanjut, bisa lihat di Google atau juga ada di YouTube kisah tentang ini. Pembunuhan perempuan di dalam koper. Nah, dia divonis, sampai sekarang dia masih berada di lapas Kerobokan Bali. Dia divonis sekitar 18 tahun penjara, kalau nggak salah ingat saya. Nah, jadi dia masuk penjara sekitar tahun 2014. Kemudian dia cerita kesaksian dia. Selama 2 tahun lebih dia di penjara itu stres berat. Ya, tiap hari pengen pukul orang, pengen berkelahi, bahkan berulang kali ingin bunuh diri. Nah, tetapi pada tanggal 10 Februari 2017. Jadi ini bulan Februari 2017, 18, 19, 20 ya. Di 21, 4 tahun yang lalu ya. Persis sekitar 4 tahun yang lalu ya. Februari 2017 ya. Dia cerita dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, teman-teman. Di penjara itu pada tanggal 10 Februari itu 2017, dia tiba-tiba mengalami sebuah jamahan. Sebuah jamahan yang dia yakini dari Roh Kudus. Karena setelah dia mengalami jamahan itu, dia merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan sejak hari itu, dia mengatakan dia bersyukur. Bahkan dia bisa bilang, saya bersyukur masuk penjara di Indonesia ini. Loh, kok bisa begitu? Jadi begini ceritanya. Dia bilang bahwa I'm an American. I did a American style life ya. Jadi saya seorang Amerika, saya melakukan kehidupan secara American style ya. Saya sama sekali tidak mengenal yang namanya Allah, yang namanya kitab suci, yang namanya agama. Saya tidak peduli sama sekali. Dan hidup saya tidak benar, kacau. Tapi di dalam penjara ini, sejak 10 Februari 2017 tuh, saya mengalami sebuah peristiwa yang sangat penting dalam hidup saya. Dan saya sangat bersyukur saya mengalaminya di Indonesia, meskipun harus di dalam penjara. Karena saya mengenal Sang Pencipta. Dan mulai hari itu saya mulai membaca kitab suci. Dan sejak hari itu saya merasakan saya seperti seorang anak umur 3 tahun. Ya, saya dalam jalan-jalan setiap hari di dalam penjara, saya merasa saya selalu tertarik dengan banyak hal. Ya. Saya bisa bersyukur banyak hal. Saya bisa menikmati makanan. Saya bisa merasakan menikmati hal-hal yang tadinya tidak rasa nikmat. Setelah hari itu saya bisa merasakan mensyukuri dunia ini. Kira-kira seperti itu kesaksian dia setelah dijamah oleh kuasa Allah. Nah, kemudian saya pribadi, teman-teman, sejak saya tanggal 27 ya, 27 Oktober 2018, saya juga mengalami zaman Roh Kudus. Nah, kemudian sejak hari itu saya sering berbincang-bincang dengan Tommy Safer ini, yang selanjutnya menjadi sahabat karib saya. Setiap hari kita ngobrol, kadang di bawah pohon jambu ya.
kadang di selonjoran, duduk di pinggir gereja, bangunan gedung gereja, kadang di kantin ya. Ya kita duduk di mana-mana, di pinggir jalan, di pinggir lorong-lorong di penjara, kita ngobrol ya. Nah, ada satu hal penting yang kita obrolkan hampir setiap hari, yaitu tentang The Matrix. Apa itu The Matrix? Ya, itu tadi adalah foto ya, sedikit foto dari Tommy Saver. Penampakannya seperti itu. Baik, kita lanjut teman-teman. Apa itu The Matrix? Jadi yang sering saya perbincangkan dengan Tommy Saver ketika saya di penjara adalah tentang Matrix dalam kehidupan ini. Apa itu Matrix? Jadi begini teman-temanku. Jika ada di antara kawan-kawan ada yang pernah menonton film The Matrix, ya, film sekitar hampir 20 tahun yang lalu kalau nggak salah itu film ya, yang diperankan oleh Keanu Reeves. Ya. Jadi itu mengisahkan kira-kira begini. Dia adalah seorang programmer komputer yang kemudian berkenalan dengan dua teman. Dan setelah berkenalan dengan dua teman tuh, dia diberitahu bahwa ternyata dunia ini yang mereka hidupi itu adalah dunia Matrix, sebuah dunia permainan pikiran, sebuah dunia ilusi yang dihasilkan dari sebuah program komputer yang dimasukkan dalam otak manusia. Kira-kira seperti itu. Itu film Matrix ya. Nah, bagaimana dengan Matrix kehidupan yang kita bicarakan, saya bicarakan dengan Tommy Saver ini? Jadi begini, sahabat-sahabatku. Di dalam Alkitab ada tertulis bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini, menurut kitab suci, ini kehidupan yang dipenuhi dengan sistem yang jahat. Yesus Kristus sendiri pernah mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah si jahat. Itu sebabnya banyak kejadian dalam sistem dunia hari ini, dari zaman dulu sebenarnya, itu penuh dengan kejahatan, tipu muslihat, persaingan, pertikaian, dan segala macam bentuk kejahatan. Yang sebenarnya semua ini terjadi karena Matrix ini. Apa itu Matrix? Jadi ini sebuah sistem dunia di mana kita sejak lahir, saudara dan saya, ketika kita lahir, saya lahir di Indonesia ya, dalam budaya Indonesia, ternyata kita lahir dalam sebuah sistem matrix, sebuah sistem dunia yang dikuasai oleh ajaran-ajaran yang hari-harinya jahat. Mengapa hari-hari di dunia ini bisa dikatakan jahat? Jadi begini, sebagian besar dari kita tidak sadar bahwa sejak kecil otak kita, sistem pemikiran kita, kesadaran kita, ini dimasuki oleh suatu doktrin-doktrin dunia yang sebenarnya jahat. Ya, ketika saya di dalam penjara, ya kita ngobrol-ngobrol, Tommy berkata begini, Donald, coba lihat pohon-pohon kelapa itu ya, banyak pohon, banyak kelapanya. Tapi kita tidak boleh ngambil ketika kita pengen minum airnya, kita tidak boleh ngambil begitu saja. Terus bisa kita minum ya, padahal itu kan miliknya sang pencipta. Tapi kita tidak boleh ngambil sembarangan. Tapi kita harus membeli dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh suatu sistem. Bahkan kalau di penjara ya, ini kesaksian sedikit teman-teman. Di penjara itu siapa yang kaya, siapa yang berduit banyak, dia akan sangat dihormati. Maka bos-bos di penjara itu kita tanpa ada peraturan tertulis, tapi menjadi sebuah kesepakatan sepertinya. Bahwa bos-bos di penjara itu biasanya nomor satu para
yang kasus-kasus koruptor, yang kedua kasus narkoba, gembong-gembong narkoba itu biasanya jadi bos-bos di penjara. Nah, nah, tanpa sebuah aturan yang tertulis ya, kami para penghuni penjara itu menyepakati atau menyetujui sebuah sistem yang dibuat atau dibentuk oleh para bos-bos itu. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke cerita tadi ya. Ketika misalkan orang ingin di dunia ini ya, ingin memetik atau ingin minum air kelapa. Kemudian sistem dunia ini membuat sebuah sistem bahwa kelapa itu harus dijual dengan harga sekian. Jadi orang yang bisa minum hanya orang yang punya uang sekian. Misalkan kelapa harganya berapa, air kelapa 5.000 atau 10.000. Orang yang sama sekali tidak punya tidak bisa. Tidak bisa beli maksudnya. Atau contoh ya, beberapa waktu yang lalu di Jawa Timur, di Malang itu, harga bawang merah menjadi yang dibayar langsung ke petani itu antara 4.000 sampai 7.000 per kilogram. Tapi meskipun harganya murah segitu, tetapi di pasaran tetap harganya di atas 20.000 per kilogram. Mengapa bisa begitu? Ya karena ada sebuah sistem kesepakatan bersama. Nah, begitupun dengan ikan-ikan yang ada di laut ya. Orang langsung beli dengan nelayan murah, tapi kemudian dimasukkan di sebuah sistem berjenjang ya. Kemudian itu menjadi barang yang mahal, barang yang sangat mewah. Maka tidak sembarang orang bisa makan lobster, nggak sembarang orang bisa makan kepiting, makanan-makanan yang sebenarnya kalau itu kan diambil dari laut milik Allah. Tetapi ketika masuk dalam sistem manusia itu menjadi barang dagangan yang tidak bisa sembarang orang makan. Nah, jadi saya dan Tommy dalam pembicaraan di dalam penjara itu sering berbincang-bincang tentang hal-hal sederhana seperti itu. Intinya kita membicarakan bahwa sistem dunia ini, mulai dari sosial sehari-hari, perdagangannya, ini dikuasai dengan sebuah sistem, di mana sistem itu adalah matriks yang dimasukkan ke dalam otak kita sejak kita bayi. Sejak kita masih kecil, masih kanak-kanak. Kita masuk dalam sebuah sistem perekonomian, sebuah sistem aturan-aturan bikinan manusia. Sembari kita juga dijejali dengan doktrin-doktrin bahwa hidup ini supaya bahagia, banyak syaratnya. Harus kaya, harus punya nama baik, harus punya harga diri, harus punya popularitas, harus punya ini, harus punya itu, harus memiliki ini, harus memiliki itu. Sehingga sebagian besar dari kita tumbuh kembang menjadi orang-orang yang sangat egoistik. Ego maksudnya segalanya kita pandang secara ego. Milik saya, punya saya, milik, punya. Dan banyak dari antara kita yang tidak sadar bahwa bagaimana sebenarnya kita bisa bilang bahwa ini betul-betul rumah milik saya, ini benar-benar mobil milik saya, ini benar-benar barang milik saya, anak ini benar-benar milik saya, perempuan ini milik saya, laki-laki ini milik saya. Padahal sesungguhnya dari ujung rambut kita ini yang nempel di kepala kita, sebagaimana Yesus katakan, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita sama sekali bukan milik kita. Tapi seberapa banyak hari ini orang yang sadar akan hal ini? Mengapa kita tidak sadar? Karena dari kecil kita dimasukin sistem dalam otak kita. Oleh matriks dunia ini, otak kita dimasuki sistem-sistem komputer matriks dunia ini. Ya, ini ilustrasi, saya katakan komputer raksasa di dunia ini yang menginstal otak kita dengan sistem-sistem dunianya yang menurut Yesus atau menurut Alkitab adalah hari-harinya jahat.
Sehingga banyak orang dari kecil berjuang untuk mencari popularitas, hidup untuk bersaing. Dari kecil kita diajarin untuk bersaing. Misalkan, ketika kita masih SD ya, kita sudah diajarin kalau di sekolah dasar di Indonesia bahwa kita harus bersaing dengan teman kita. Kita harus pinter-pinteran. Maka ada ranking, ada juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya. SMP juga begitu, SMA, kuliah juga begitu. Maka jangan heran ketika sudah masuk dalam dunia kerja, orang-orang, para pegawai-pegawai, hidupnya juga tetap bersaing. Bersaing, 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 bersaing. Hidup untuk bersaing, bersaing, bersaing. Menjadi seperti sadar atau tidak, kita masuk dalam sebuah perlombaan yang dianggap wajar. Bahwa hidup ini ya memang untuk bersaing. Bersaing dengan tetangga, bahkan bersaing dengan saudara. Bersaing dengan negara lain. Bersaing, bersaing, bersaing. Sementara kitab suci mengajar kita untuk berbagi. Seberapa banyak hari ini sekolahan yang dari mungkin tingkat taman kanak-kanak atau tingkat SD mengajarkan anak didiknya untuk mari kita berbagi. Apa kelebihan yang kamu miliki, kamu berbagi kepada sesama, kepada teman, berbagi, berbagi, berbagi. Yang pintar menyanyi berbagi, yang pintar elektronik berbagi, yang pintar olahraga berbagi, masing-masing berbagi sesuai dengan kelebihannya. Tidak. Sebagian besar sekolah justru menjadikan hal-hal seperti itu menjadi komoditas persaingan. Sehingga murid-murid itu diseragamkan. Harus semuanya pintar matematika. Harus semuanya pintar fisika. Harus semuanya pintar bahasa. Maka dijadikan ranking. Kalau pintar semua ranking 1, juara 1. Dikasih hadiah. Dikasih penghargaan. Egonya dibesarkan. Tanpa kita sadar, pendidikan kita sedang mencekoi pikiran-pikiran anak-anak kita dan anak-anak kita dengan sistem metrik dunia yang jahat. Itu sebabnya setelah besar, sangat susah untuk mengubah orang menjadi bermental suka berbagi, suka saling memberi. Tapi orang lebih suka apa? Bersaing. Hebat-hebatan. Dari kecil kita sudah diberitahu bagaimana kita harus memperhatikan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri, organisasi kita sendiri. Dan sekaligus harus merendahkan kelompok lain, organisasi lain, golongan lain. Tanpa kita sadar. Kita menjadi jiwa-jiwa yang narsis, yang cinta diri, yang mau menang sendiri. Itu sebabnya jangan heran jika banyak pejabat-pejabat kita yang kemudian menjelma menjadi monster-monster. Yang tadinya ketika SD, SMP, SMA suka saling bersaing dengan teman-temannya. Setelah besar, setelah menjadi pejabat juga sikut sana, sikut sini. Bahkan rela korupsi, dana sosial dikorupsi. Semuanya terjadi karena apa? Tidak tiba-tiba. Tidak ujuk-ujuk. Tapi semua ini terjadi tersistematis. Karena matriks itu. Sistem matriks dunia ini. Mendoktrinasi kita. Dari kanak-kanak, dari masih kecil, remaja, bahkan sampai dewasa. Bahwa supaya kamu bisa dihargai di dunia ini. Kamu harus punya nama baik. Kamu harus punya popularitas. Kamu harus punya harga diri. Bahkan ya, ada yang sudah menjadi budaya di satu daerah tertentu dikatakan begini. Kalau dalam bahasa Jawanya, ajine rogo soko busono. Artinya, manusia itu dihargai, dihormati oleh orang lain dari pakaiannya, dari penampilannya. Jadi kalau kamu misalkan ceramah pakai jas yang mahal, pakai jas yang keren, maka kamu akan dihormati oleh pendengarmu. Atau kalau kamu jalan kemana-mana pakai baju yang putih bersih, rapi, penampilannya mahal, maka kamu akan dihormati oleh banyak orang. Dan ini menjadi kesepakatan.
Doktrin ini dipercaya banyak orang dan disepakati bahwa orang akan dihormati berdasarkan bajunya, busananya. Orang akan dihormati berdasarkan, kalau di Jawa ada istilahnya, bobotnya. Maka ada bibit, bebet, bobot. Kalau bobotnya, jadi materi bawaannya. Orang yang bermobil beda dengan orang yang naik sepeda ontel. Orang yang bajunya pakai jas mahal beda penghormatannya terhadap orang yang cuma pakai sandal jepit. Dan ini sudah menjadi sebuah sistem. Sehingga kita hari ini menganggap ini sebuah kewajaran. Memang beginilah dunia. Nah, kalau saudara dan saya berpikir bahwa memang inilah dunia yang wajar, maka sesungguhnya kita sedang masuk dalam matriks tipuan dunia ini. Jadi sahabat-sahabat, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita setiap hari diperbudak untuk menjadi pelayan-pelayan materi. Mengapa bisa begitu? Artinya kita menjadi budak pelayan materi itu artinya kita setiap hari bekerja keras untuk memperbagus rumah, untuk membangun rumah yang mewah, untuk memiliki mobil yang mahal, untuk memiliki barang-barang bergengsi, barang-barang sultan. Mengapa? Karena sistem dunia mendidik seperti itu. Jadi Anda akan dianggap dihormati oleh dunia, akan dianggap diakui oleh dunia, jika mengikuti sistem dunia ini. Bagi beberapa kalangan tertentu, teman-teman atau saudara-saudari kita yang perempuan, kadang ada sampai berpikir begini, cantik itu sama dengan berkulit putih. Jadi kalau kulitnya tidak putih, maka tidak cantik. Dan itu masuk dalam alam bawah sadar kita. Sehingga banyak orang yang membuat produk-produk kecantikan memperputih kulit. Bahkan ada yang rela sampai operasi plastik seperti misalkan Michael Jackson ya, dari kulit hitam dirubah jadi kulit putih. Dan orang mengalami banyak kesusahan karena hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena orang tertipu oleh matriks dunia ini. Wah, cantik itu harus putih. Jadi kalau tidak putih maka tidak cantik. Kalau tidak cantik maka tidak akan diterima oleh dunia. Apa kata dunia? Jadi orang setiap hari berlomba-lomba mengikuti tren-tren dunia supaya bisa diakui dan dianggap berguna bagi dunia ini. Padahal ini semua sebenarnya hanya tipuan, matriks. Baik sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan pembicaraan ini di video yang berikutnya. Terima kasih.